IPW berkata, aliran dana judi online digunakan sejumlah polisi untuk keluar negeri hingga beli ceruti. Nah, kalau kebenarannya kan tugasnya Polri untuk mendalami. Tapi bukan hoax, data itu ada, ya. Kalau hoax kan kita cuma menyatakan, kemudian data tidak ada. Ini menurut saya sangat yakin bahwa ini dari polisi, ya. Karena apa? Karena format yang dibikin itu adalah format yang biasa dibuat oleh polisi untuk paparan kasus. Sumber itu atau konten data itu adalah konten yang memang hanya bisa dibikin oleh seorang penyelidik atau penyidik yang bisa mengakses informasi melalui teknologi. Motifnya adalah karena diduga Ferdy Sambo ini terlalu banyak makan uang haram. Jadi otak dan hatinya itu jadi gelap. Oke, itu dari mana, Bang? Ya banyak yang melaporkan ke saya. Gimana Misalnya laporan? ada dugaan judi yang katanya 303 itu. Terbukti Kapolri memerintahkan supaya tempat-tempat perjudian itu kan dibubarkan sekarang kan. Oke, nah kaitannya dengan Brigadir Yosua? Ya dia mengetahui. Jadi diduga disampaikan, ya berarti judi yang katanya yang lagi ramai itu 303, tata kelola sabu-sabu, miras dan sebagainya. Dan salah satu di antara mereka ini memang peminum berat. Uang yang dipertaruhkan dalam judi online itu kan juga tidak semua besar kan. Dari mulai ribuan, ratusan ribu sampai jutaan dan puluhan juta kan. Jadi sehingga keterlibatan orang itu banyak sekali dan ini merusak ya tatanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga secara makroekonomi itu akan mempengaruhi dan membuat kita banyak sekali kerugiannya. Dari hasil penelusuran tim penyidik Pidum Bareskrim, diketahui bahwa servernya berada di luar negeri dan menggunakan nama domain yang berubah-ubah untuk pengaburan sehingga sulit untuk dideteksi. Subjek hukum pelaku judi online itu adalah pemain dan bandar. Jangan sampai pemainnya itu dikandangin semua, bandarnya nggak ketemu. Nah, ini yang menjadikan suatu penegakan hukum yang tidak komprehensif. Namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Dan tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa pihaknya memiliki data tentang penggunaan aliran dana judi online oleh sejumlah anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri. Aliran dana itu karena dia digunakan sejumlah anggota Polri untuk berbagai keperluan, di antaranya menyewa pesawat jet pribadi, membiayai perjalanan ke luar negeri, membeli kamera dan serutu. Oh iya, kami punya jatahnya. Serutu ada banyak lagi, tidak hanya di diagram, kata Sugeng dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Selasa. Membelikan kamera, biaya ke Amerika, jabatan-jabatan yang sangat strategis juga. Kami datanya ada. Ia juga mengaku memiliki data transaksi penggunaan aliran dana tersebut. Tanggal-tanggalnya ada lagi, tanggal-tanggal dananya itu dibayarkan, ujar Sugeng. Sugeng juga mengungkapkan IPW memiliki data aliran dana konsorsium 303 kepada sejumlah nama anggota Polri. Ada di dalam aliran yang sangat rumit, jelas ya, ini semua benang merahnya ada, bukan mengada-ngada. IPW, kata Sugeng, mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membersihkan institusi Polri. Ia mengatakan, IPW menemukan nama-nama yang sama yang ada dalam data aliran keuangan dan para anggota polisi yang dipecat atau dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang kode etik, serta nama-nama di Satuan Tugas Khusus atau Satgasus. Ini tidak kebetulan, penyidik akan bisa menjelaskan itu. Ini yang perlu diselidiki Polri untuk melakukan penyelidikan. IPW sangat mendukung, ujar Sugeng.
Sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya, berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, IPW mengungkapkan besaran transaksi judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, yakni sebesar 155 triliun. Ketua IPW Sugeng mendesak tim khusus atau tim sus Polri menelusuri kaitan antara dana judi online itu dan konsorsium 303. Menurut Sugeng, tidak lagi ada alasan bagi tim sus Polri atau Bareskrim untuk tidak memproses hukum judi online kelompok konsorsium 303 dan kaitannya dengan transaksi sebesar 115 triliun yang ditemukan PPATK. Bongkar konsorsium 303 dalam kaitannya dengan temuan uang 155 triliun oleh PPATK dari judi online, kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya pada Senin. Di tengah upaya bersih-bersih di lingkup internal, Sugeng meminta Polri membongkar secara terang benderang soal aliran dana dari judi online ke sejumlah anggota Polri. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk serius memproses hukum temuan dana triliunan rupiah itu. IPW mengimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk serius memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memproses hukum temuan aliran dana 155 triliun dari judi online, ucap Sugeng. Mahfud sentil tabiat polisi yang perlu diubah, sombong, tamak, hedon. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan moralitas anggota Polri perlu diubah. Terutama Mahfud menyoroti soal sikap hedonisme hingga kesewenangan yang ditunjukkan oleh anggota Korps Bayangkara. Yang paling penting adalah moralitas sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang. Kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas. Kita bagaimana? Kita humble, kata Mahfud dalam video yang diunggah di YouTube Polri TV Radio dilihat pada Selasa. Mahfud turut menyinggung sosok Jenderal Sugeng yang merupakan Kapolri kelima. Ia dikenal sebagai sosok polisi yang dikenal jujur dan berani di Indonesia. Bahkan Presiden keempat Abdurrahman Wahid pernah memuji kejujuran Sugeng dengan mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Polisi tidur, patung polisi, dan Sugeng. Mari kita membuat diri kita masing-masing. Periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat kehadirannya bagi bangsa dan negara, ucap dia. Sebagai informasi, penampilan atau gaya berpakaian anggota Polri tetap menjadi sorotan publik. Teranyar adalah sosok Dirti Pidum Polri Brigjen Andi Rian. Outfit pakaian Andi dalam beberapa kesempatan jumpa pers menjadi sorotan warganet. Mereka bahkan menyebut Andi mengenakan pakaian hingga jam tangan dengan harga fantastis. Warganet pun merinci harga outfit yang dikenakan Andi Rian, mulai dari kemeja seharga 7 juta, kamera hitam sebesar 12 juta, jam tangan 250 juta, hingga cincin safir biru seharga 1,2 miliar.